aku Daifa. Aku Naya, kita dari MIK Angkatan 22. Kalau boleh tahu nih Teh, biar kayak teman-teman yang nonton di rumah atau dimanapun juga tahu alasan kita berdua masuk MIK itu apa sih? Mungkin kita sweet dulu gak sih? Biar adil. 1, 2, 3. Ya. Iya. Jadi alasan aku masuk MIK nih, kan orang tuh jarang yang tahu gak sih MIK. Iya. Jujur waktu itu juga aku nemunya tuh nggak sengaja karena aku tuh waktu pas milih SNMPTN ya, waktu zaman kita kan SNMPTN, sekarang SNBT ya. Nah waktu itu tuh aku kan karena suka masak dan pengen cari tata boga gitu, ternyata di UPI ada. Cuman aku tuh nggak mau yang pendidikan. Oke. Terus tuh gimana nih? Ya pas cari-cari lagi nih tentang masak gitu ya, tata boga, nemu ada manajemen industri catering gitu. Terus aku cari-cari lagi ada waktu itu nemu di Kuiper ya. Situ ngejelasin mata kuliahnya apa aja. Terus aku juga nemu review dari angkatan-angkatan sebelumnya ngejelasin tentang mata kuliah di MIK ini. Terus alasan aku milih jurusan MIK, waktu itu aku pernah jualan, tapi aku tuh nggak bisa ngelola uangnya gitu loh. Jadi mikir ini udah belajar masak gitu ya, iya. Jadi kita juga belajar tentang manajemennya juga. Iya. Kalau Akang gimana nih? Nah, kalau aku sendiri Teh, aku tuh dulu bingung gitu maksudnya mau kemana kan. Terus aku tahu jurusan MIK ini dari guru ekonomi aku di SMA. Karena waktu itu aku tuh punya cita-cita punya restoran gitu. Nah, karena aku nggak tahu nih ada jurusan manajemen industri catering, makanya aku ngide ngambil jurusan manajemen doang. Terus nanti waktu aku udah lulus, aku ngambil kelas kitchen gitu, kelas masak. Iya, tata boganya. Tapi karena dikasih tahu sama guru ekonomi ini ada jurusan manajemen industri catering, aku cobalah. Waktu itu aku H-1 ngisi SNMPTN, aku baru tahu, terus aku coba cari-cari juga, terus ternyata alhamdulillahnya aku masuk dengan pilihan pertama. Alhamdulillah nih. Iya. Ya jalur masuk SNMPTN. Iya, aku masuk SNMPTN. Kalau aku kan jurusan masuknya tuh dari jalurnya dari SNMPTN. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang lebih penasaran, pengen tahu nih kayak apa aja sih lebih dalam tentang tentang MIK, mungkin kalian bisa tonton video ini sampai akhir. Nah, kita ini udah nyiapin beberapa pertanyaan tentang MIK yang paling sering dicari di Google. Berarti seputaran MIK gitu ya? Iya, yang benar-benar orang tuh cari dan umum banget, kita bakal jawab di sini. Oke. Nah, pertanyaan diambil. Dari apa dulu ya? Di sini udah ada beberapa pertanyaan gitu ya, Teh? Ada 2 nih. Ada 2. Kita bahas dulu yang ini, boleh? Pertanyaan yang pertama. Manajemen industri catering kerja apa setelah lulus? Mungkin di sini aku bakal coba jawab ya, Teh. Kalau manajemen industri catering itu kerja apa setelah lulus, setahu aku kalian itu bisa banget di food and beverage atau F&B di bidang restoran maupun perhotelan. Nah, tapi kalian kalau misalnya nggak mau di dunia perhotelan dan restoran, kalian bisa jadi travel agent atau bahkan jadi konsultan juga nih. Iya, karena MIK ini belajar tentang pariwisata juga. Jadi buat kalian yang suka masak, jalan-jalan dan apa ya, kulineran ya. Kulineran cocok banget masuk manajemen industri catering. Iya, jadi kalian juga kalau mau jadi chef, gak usah khawatir cuma mau ke tata boga doang, karena di manajemen industri catering juga bisa jadi chef gitu. Gak cuman masuk ke kitchen aja ya kan, tapi kita tuh bisa masuk juga ke office-nya, karena di sini kita belajar manajemennya. Oke gitu, mungkin bisa di next pertanyaan selanjutnya. Manajemen industri catering belajar apa aja sih? Oke, kalau di manajemen industri catering, karena aku sekarang baru semester 2, kita berdua semester 2, dan sepengalaman kita dari semester 1 dan 2 itu, kita belajarnya sebenarnya cukup mencakup luas, tapi waktu yang di semester 1 ini kita lebih belajar tentang dasar-dasarnya gitu. Tentang teorinya dulu. Iya, teorinya gitu, seperti etika pariwisata, terus izin sanitasi, dan di semester 2 ini ada pendidikan dasar minuman, dan itu seru banget gak sih? Kita tuh belajar praktiknya tentang bikin minuman. Terus kita juga belajar bikin minuman itu nggak cuma nggak cuma kopi doang, bahkan kita belajar tentang mocktail, teh dan lain-lain. Nah,
jadi di semester 3 ini baru kalian ada penjurusan nih di manajemen industri catering itu. Nah, jurusannya itu ada gastronomi dan pastry. Mungkin Teh mau jelasin tentang pastry apa gastronomi nih? Aku karena milihnya pastry, nanti aku bahas pastry yang utama gastro dulu. Oke. Nah, kalau di gastronomi itu kita belajar tentang masakan-masakan baik Nusantara maupun di masakan luar negeri Iya, gitu, Teh. kita juga belajar tentang fusion. Apa sih Iya, fusion itu? Jadi gitu. percampuran dua budaya. Jadi misalnya makanan Indonesia digabungkan Iya. dengan makanan lain di luar gitu. Contohnya kayak somai dimsum gitu kan? Atau dia sekarang kayak dimsum rendang gitu. Iya, itu bisa banget. Nah, kalau di pastry sendiri gimana, Teh? Kalau pastry udah jelas ya, kayak pastry itu biasanya tentang kue Iya, kayak iya. gitu kan. Di sini kita sebutnya pastry and bakery. Nah, buat awal belajarnya tuh kita masih di tahap bakery-nya dulu, tentang kayak manggang kue kayak gitu, masih dasar lah. Nanti kalau misalnya udah makin naik tingkatan kitanya, baru belajar tuh tentang pastry. Jadi kita tuh bikin kue, kayaknya manis-manis gitu. Tapi cocok banget yang suka kue, suka manis-manis masuk buat milih pastry. Nah, kalau misalnya dasar-dasarnya kayak di pastry itu cara misalnya baking kayak gimana, kalau di gastronomi itu ada di baru awal kita diajarin cara memotong bahan gitu. Nah, boleh di next ke pertanyaan selanjutnya. Manajemen industri catering berada di UPI mana sih? Kalau MIK itu ada di Universitas Pendidikan Indonesia yang mempunyai ikonik Gedung Putih. Nah, apa tuh kita Gedung Putihnya? Gedung putihnya tuh namanya Gedung Isola. Iya, betul. Apa sih capek? Jadi Gedung Isola itu gedung peninggalan dari penjajahan Belanda ya. Di situ semua orang pasti tahu yang gedung putih yang bertingkat gitu ya. Ya kalau misalnya jalan mau ke Lembang dari daerah Setiabudi itu pasti kelihatan banget loh. Pokoknya logo UPI terus nanti tuh ada gitu warna putih. Nah itu Isola dan Ika itu bertepatan di UPI Bumi Siliwangi. Iya. Itu di mana tuh? Di Jalan Setiabudi. Klip kali ya. Oke. Mungkin di sini katanya bisa bacain. Ini masih ada pertanyaan yang masih sering ditanyain di Google. Boleh langsung ke pertanyaannya? Manajemen industri catering, SOSUM atau Saintek? Ini penting banget gak sih buat calon-calon mahasiswa baru buat milih jurusan ya buat kuliah. Kalau MIK itu masuknya ke ranah SOSUM. Jadi buat kalian yang anak IPS ya pasti bisa banget milih buat manajemen industri catering buat kuliah kalian. Tapi buat yang SMA-nya pilihan itu jurusan IPA juga masih bisa. Jadi kalian masih bisa lintas jurusan dan milih manajemen industri catering di jalur SBMPTN atau tahu tuh apa Kang? SNBT. Nah, tapi kalian bagi anak SMK jangan khawatir karena bisa banget cobain nih di jurusan manajemen industri catering karena banyak juga teman-teman dari kita itu lulusan dari SMK Tata Boga. Iya. Jadi kayak misalnya waktu SMK-nya kalian Tata Boga terus mau cari hal baru tentang manajemennya gitu. Jadi nggak cuma basic masak doang, kalian bisa coba banget masuk ke MIK ini. Jadi nggak cuma masaknya aja kan kalian bisa belajar manajemennya. Iya, betul. Iya, apalagi kita kan industri pariwisata kan, Teh. Iya. Nah, nanti kita ada juga nih, catering tuh jurusan kita tuh bergelar apa sih? Jadi di sini manajemen industri catering tuh bergelar sarjana pariwisata. Iya, Jadi betul banget. walaupun nih UPI identik dengan pendidikan ya, tapi kalau di sini masuknya ke non pendidikan. Nanti kita tuh dapat gelar setelah lulusnya tuh Espar. Jadi misalnya gini, Daiva Rajendra Pratama Espar. Lanjut nih sama pertanyaan terakhir. Yang terakhir, berapa biaya jurusan manajemen industri catering? Ini yang paling ditunggu kan? Iya nggak sih? Buat kalian yang mikapikul pada pengen milih manajemen industri catering buat kuliah ini pasti mikirin biaya nggak? Iya pasti awalnya biaya dulu nggak sih? Biaya dulu aku kayak aduh ini biayanya berapa? Iya, gimana ya? Gitu. Kita spill nih ya. Iya. Jadi karena masuk kuliah itu banyak jalurnya. Kalau buat yang SNBT sama SNBP tuh nggak ada biaya masuk. Paling nanti kalian daftar buat ujiannya doang ya. Iya, betul. Nah, kalau buat kuliahnya itu nanti tuh sesuai sama UKT yang kalian dapat. Yaitu sesuai dengan penghasilan orang tua. Tapi kalau kayak gitu udah diolah sama sistem ya? Iya, itu dari UPI-nya. Nah, tapi buat yang masuk
lewat jalur mandiri UPI itu ada uang pangkal sebesar 30 juta. Tapi disclaimer itu waktu angkatan 2022. Nah terus kalau buat tentang MIK-nya nih apa aja yang harus disiapin ya? Pertama nih kita pakai seragam juga, kita beli seharga 3.200.000 karena di jurusan kita itu diwajibin banget pakai seragam karena masuknya itu pariwisata. Jadi kayak harus banget pakai seragam. Full grooming. Iya, namanya ini full grooming. Jadi dari atas sampai bawah bahkan pakai flash shoes kita. Itu semuanya kita beli dengan uang pribadi ya. Iya, uang pribadi. Jadi kalian mungkin bisa siapin dulu, tapi itu harganya tiap tahun mungkin bisa berubah. Nah, terus buat kalian juga jangan khawatir, nggak cuma dengan 3.200.000 itu kalian cuma dapat seragam, tapi kalian juga dapat seragam kitchen. Ya, seragam kitchen, terus table manner, beauty class, grooming class, sama medical check up. Iya, medical check up juga buat nanti OJT ya, Teh. Jadi dengan harga segitu dapat banyak benefit, itu sangat worth it. Sangat worth it banget dibanding kita bikin sendiri nggak sih? Iya. Ya kan? Sendiri Iya. nanti jadinya beda-beda dong. Iya. Oh iya, buat kalian juga nih karena kita udah pakai seragam, jadi kalian nggak usah bingung banget buat outfit ke kampus bener gak sih? banget. Kita kalau misalnya, aduh aku kalau jurusan yang lain Iya, tuh kayak, aduh bajunya udah dipakai. Iya, nggak Mau dipakai enak. lagi Itu kan? iya. Kalau kita mah pakai tiap hari Pakai juga tiap nggak hari apa-apa. aja nggak apa-apa. Selain yang seragam ini kan ada seragam kitchen ya Iya, kayak. seragam kitchen. Itu kita dapat topinya, dapat apa ini Pisau, necktie, iya. pisau, jaketnya, bahkan dapat celemek. Itu kita dapat semua buat di peralatan kitchen ya. Iya, kecuali set khususnya ya itu kalian juga Beli misalkan sendiri. ya beli sendiri gitu. Oh iya, terus selain seragam ini, kalau misalnya masuk MIK tuh pertama pakai seragam apa sih? Oh, kalau di MIK atau jurusan pariwisata lainnya di UPI di semester 1 itu kalian diwajibin banget pakai grooming Oreo. Nah, grooming Oreo itu kayak gimana, Teh? Jadi grooming Oreo itu yang serba hitam putih. Jadi kerudungnya putih, bajunya kemeja putih, pakai dress hitam sama bawahan hitam. Kalau mungkin di prianya cuma nggak pakai kerudung aja nggak sih? Iya, enggak dong. Jadi sama pakai pantofel juga ya. Pakai pantofel. Dan for your information, kalau misalnya di MIK itu ukuran heelsnya berapa sih Teh untuk perempuan? Minimal 5 cm. 5 cm. Kalau cowok sih mungkin pantofelnya yang formal aja, yang ada haknya tapi gitu. Nah tapi buat kalian juga nih, mungkin kan harus mempersiapkan ya. Memang buat MIK ini akan ada biaya-biaya yang keluar lagi di mata kuliah tertentu. Tertentu nggak semuanya. Jadi biasanya kalau ujian, misalnya ujiannya sesuai dosennya mau apa, terus kita harus mengeluarkan uang lagi. Atau enggak buat praktik ya? Iya, praktik nanti di semester 3 mungkin nggak Teh? Mulainya semester 3. Ya, semester 3 ke atas itu mungkin banyak banget praktik dan itu sebagiannya buat bahannya. Iya, pakai bahannya itu pakai duit pribadi gitu. Tapi tenang aja sih, nggak semuanya keluar duit terus karena program studi kita atau prodi kita juga memfasilitasi. Nah, karena semua pertanyaannya udah kita jawab dan pertanyaannya juga udah aku balikin nih. Tapi buat kalian Mika People yang masih penasaran dan mungkin merasa pertanyaannya jawabannya tuh kurang terjawab, kalian bisa cari di sosial media kita, yaitu ada di platform ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, Spotify, bahkan TikTok. Pokoknya semua sosial media kita bisa dicari di @migazon.upi. Iya, betul banget. Apalagi kalau di Spotify nih ya, sana tuh beneran cerita-cerita nggak cuma MIK aja, tapi tentang apa ya, jajanan-jajanan di sekitar UPI. Ya, nah kalau di Instagram kalian yang penasaran, kalian bisa DM aja tuh, nanti ada Mimin yang balas. Bener banget nih, Mimin di Mikazon tuh suka buka question and answer gitu ya. Jadi kalian yang pengen nanya-nanya itu pasti bakal dijawab langsung sama Mimin Mikazonnya. Gitu. Mungkin udah semua kita bahas ya, pertanyaan juga udah habis. Tinggal apa nih? Berarti artinya kita mau pamitan nggak sih? Iya nggak sih? Oke, mungkin aku Daifa, aku Naya, kita berdua izin pamit dari kalian semua. Dadah.